Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahi alaihim faminhum man qada nahbah wa minhum man yamtadir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang kesemuanya saya banggakan, alhamdulillah pada Jumat yang mubarak ini saya mengajak kepada bapak-bapak untuk merenung sejenak, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita renungi, apa yang perlu kita tafakkuri adalah menghitung-hitung sudah berapa banyak amal yang terbaik yang telah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena di alam dunia ini. Jangan sampai kita silau dengan alam dunia ini, akhirnya lupa bahwa dunia ini hanya sebentar. Akhirnya kita lupa bahwa dunia ini hanya tempat memperbanyak bekal dan selanjutnya akan pindah ke alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya melakukan yang terbaik untuk Allah? Bagaimana caranya mempersembahkan yang terbaik untuk Allah? Maka kembali merenungi apa yang telah diwasiatkan, apa yang telah diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain, saya meninggalkan engkau, saya mewariskan engkau dua pedoman, dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Sekarang kita tanya diri kita, sudahkah kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengamalkan apa yang dianjurkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu belum terjadi, kalau itu belum kita lakukan, maka berniatlah, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan, agar kita untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih banyak umat Islam mengaku dirinya Islam, tetapi dia sendiri yang memandang enteng apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku dirinya Islam, tetapi dia sendiri yang memandang enteng apa yang dicontohkan, apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sangat sederhana. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari Jumat, tetapi masih banyak umat Islam yang memandang enteng yang namanya hari Jumat.
Kenapa saya mengatakan hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah? Karena 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya hari Jumatlah yang ada surahnya di dalam Al-Quran. Begitu mulianya yang namanya hari Jumat. Allah memanggil kita dengan kata-kata iman di dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil kita dengan kata-kata iman di dalam Al-Quran, setelah panggilan itu berisi perintah, maka jangan pernah engkau memandang enteng. Karena kapan engkau memandang enteng, pasti engkau menyesal baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikan panggilan Allah dalam surat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diserukan, apabila engkau dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, fas'au, bersegeralah. Perhatikan firman Allah. Allah berfirman, bersegeralah. Kenapa Allah memakai kata-kata bersegera? Karena Allah tahu hambanya suka menunda-nunda waktu. Allah tahu hambanya suka mengulur-ulur waktu. Maka Allah menegaskan, pas'au, bersegeralah. Wazarul baik, tinggalkan aktivitasmu, tinggalkan urusan duniamu, tinggalkan bisnismu, tinggalkan jual belimu. Wazarul baik, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tanya diri kita, apakah hari ini, hari Jumat yang mubarak ini, kita sudah memuliakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita renungi. Ketika Allah memanggil kita, berarti ada hikmah, ada rahasia yang Allah mau berikan kepada kita. Tapi terkadang kita memandang enteng. Kenapa laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya salat Jumat? Karena di situ Allah mau memberikan keberkahan kepada kita, mau memberikan rahasia kepada kita. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya. Laki-laki adalah pemimpin kepada istrinya, kepada anaknya. Makanya Allah mau memberikan keberkahan setiap Jumat. Itulah sebabnya Allah mempatenkan di dalam Al-Quran, memanggil kita dengan kata-kata iman. Makanya setiap Jumat janganlah golongkan diri kita termasuk orang yang memandang enteng hari Jumat. Saya ulangi lagi, dengarkanlah dengan iman. Jangan golongkan diri kita termasuk orang yang memandang enteng hari Jumat. Orang yang memandang enteng hari Jumat adalah orang yang datang setelah khatib naik ke mimbar. Saya ulangi lagi, dengarkanlah dengan iman. Jangan golongkan diri kita termasuk orang yang memandang enteng hari Jumat. Orang yang memandang enteng hari Jumat adalah orang yang datang setelah khatib naik ke mimbar. Saya masih teringat dan masih segar di ingatan saya. Satu ketika ada seorang waliullah yang pernah hidup di Sulawesi Selatan. Apa pesannya? Sewaktu dia memberikan pengajian, yaitu Allahu yarham almarhum Andre Gurutta Ambo Dale. Pada waktu itu di Kabupaten Pinrang, dia pernah berpesan. Apa pesannya? Dia mengatakan dalam bahasa Bugis, narekomelo kololongi baraka nalina, narekomelo kololongi baraka na akhirat. Jangan pernah masbuk pada hari Jumat. Kalau kamu mau mendapatkan keberkahan dunia, kalau kamu mau mendapatkan keberkahan akhirat, jangan pernah masbuk pada hari Jumat. Tungke as-sujuma sininna malaikat nonori lebotna tanai tiwi baraka. Setiap hari Jumat semua malaikat turun ke alam dunia membawa keberkahan. Makanya insya Allah siapa-siapa yang memuliakan hari Jumat akan mendapatkan keberkahan. Sekarang introspeksi dirilah. Kalau hari ini Jumat kita masih sama waktu kita berumur di SD,
Kalau cara melaksanakan Jumat kita masih sama waktu kita SMP, masih sama waktu kita di SMA, maka yakini kita termasuk orang yang merugi. Makanya kembali merenungi kemuliaan yang diberikan oleh Allah, kembali merenungi panggilan Allah Subhanahu wa taala tentang salat Jumat. Kalaupun hari ini kita masih datang setelah khatib naik ke mimbar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada saya, maka insya Allah panjangkan umurku, saya akan memuliakan hari Jumat, saya akan datang sebelum khatib naik ke mimbar. Insya Allah selama kita berniat, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan apa yang kita inginkan, mengabulkan apa yang kita doakan, terutama ketika kita berdoa masalah ibadah, masalah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat membatasi. Sebagai kesimpulan, yang pertama, muliakanlah hari Jumat. Kalau hari ini Jumat kita masih kurang mantap, kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, berarti ada yang salah dalam beribadah kita, ada yang salah dalam bersyariat. Itulah sebabnya kita dianjurkan, diberikan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada melalui syariat, ada melalui tarikat, ada melalui hakikat, ada melalui ma'rifat. Kalau Jumat itu masih senantiasa kita terlambat, berarti ada cara kita salah dalam bersyariat, maka masuklah sedikit dalam tarikat hakikat, karena disitulah kita akan menemukan bagaimana kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama kita memperbanyak zikir, senantiasa memanggil-manggil Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperhatikan kita. Jangankan Allah, manusia saja ketika terus dipanggil pasti akan menoleh dan melihat kita. Apalagi ketika kita sebagai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memanggil Allah melalui zikir, insya Allah ada penilaian khusus kepada kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita dianjurkan juga ketika pada hari Jumat dibaca khutbah kedua, ketika khutbah atau khutbah duduk di antara dua khutbah, jangan sampai melewatkan doa ini. Insya Allah siapa-siapa yang membaca doa ini, menyimpan tangannya di kalbunya seperti ini, kemudian baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, insya Allah kita akan dimuliakan dan terkoneksi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika kita senantiasa terkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka kita kalau meninggal belum sempat bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم دفع عنا الغلا والوباء والبلاء والربا والزنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.